Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pajak pusat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Muhaidar Rafid dengan NIM 284, Andiko Putra Perdana dengan NIM 285, Dianisa Kristifani Renata dengan NIM 286, dan juga Hendra Dwi Pradana dengan NIM 287. Dan yang terakhir Niken Widi Prayatini dengan NIM 288. Baik, langsung saja kita ke pengertiannya. Pengertian dari pajak pusat itu sendiri. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Segala pengadministrasiannya yang berkaitan dengan pajak pusat akan dilaksanakan di kantor pelayanan pajak atau KPP, atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP, dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Adapun jenis-jenis dari pajak pusat, yang pertama adalah PBB atau pajak bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa, tambak, perairan serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Adapun surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dan juga ada lagi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak membentukkan SPPT berdasarkan SPPOP wajib pajak. Adapun dasar hukumnya yaitu pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Adapun dasar pengenaan pajak, yang pertama, dasar pengenaan adalah pajak NJOP, dan juga lagi besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan rendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya presentasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Ini pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau bisa disingkat dengan PPH, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. PPH merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Subjek dan bukan subjek PPH. Yang pertama, subjek PPH. Ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan yang keempat, bukan subjek PPH. Yang pertama, ada kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, organisasi-organisasi internasional dengan syarat, dan yang terakhir pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional. Selanjutnya, objek dan bukan objek PPH. Yang pertama, objek PPH yang menjadi objek pajak penghasilan atau PPH adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, bukan objek PPH,
yaitu bantuan atau sumbangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk. Yang selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak tidak langsung atau konsumsi di daerah BPN. Artinya badan pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain sepanjang pihak yang dia mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai pengusaha karena pajak atau PKP. Oleh karena itu, PPN harus selalu diletakkan atau dipungut pada setiap transaksi penjualan atau yang dikenal sebagai transaksi penyerahan kena pajak. Dan selanjutnya, karakteristik PPN ada 7. Yang pertama adalah pajak tidak langsung, yang kedua pajak objektif, yang ketiga multi stake tax, yang keempat non kumulatif, yang kelima tarif tunggal, yang keenam kredit Medhon, yang ketujuh konsumsi dalam negeri. Nah, yang selanjutnya subjek PPN. Subjek PPN pada dasarnya adalah WP pada PPH, namun istilah PPN selalu dipakai untuk mereka yang bertanggung jawab terhadap pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Yang pertama adalah pengusaha, yang kedua PKP, yang ketiga adalah bukan PKP. Terima kasih. Kemudian yang ketiga adalah PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM atas penyerahan BKB yang tergolong mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM. Adapun karakteristik dari PPNBM yang pertama adalah PPNBM merupakan pungutan tambahan setelah PPN. Yang kedua, PPNBM hanya dapat dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKB yang tergolong mewah atau atas penyerahan BKB yang tergolong mewah di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKB pabrikan dan PKB yang tergolong mewah tersebut. Nah, penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan PPNBM. Kemudian yang ketiga, PPNBM tidak dapat dikaitkan dengan PPN. Pengertian umum dari pajak masukan hanya berlaku pada PPN dan tidak dikenal pada PPNBM. Oleh karena itu, PPNBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPNBM yang berhutang. Yang keempat, meskipun demikian, apabila eksportir mengekspor PKB yang tergolong mewah, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali, sebagaimana tertera pada pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPN. Kemudian, untuk objek pengenaan PPNBM, Undang-Undang PPN menyatakan bahwa di samping pengenaan PPN dikenai juga PPNBM terhadap yang pertama, penyerahan BKB yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean. Yang kedua, impor BKB yang tergolong mewah. Kemudian untuk latar belakang pengenaan PPNBM, atas penyerahan BKB yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor BKB yang tergolong mewah, di samping dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas PKB yang tergolong mewah. Dan yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Kemudian, untuk tarif PPNBM, berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPN, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Sedangkan untuk ekspor BKB yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Kemudian, cara untuk menghitung PPNBM yaitu PPN sama dengan tarif PPNX dikalikan dengan harga barang dikurangi dengan PPNBM. Yang selanjutnya adalah bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu yang dipakai oleh masyarakat. Dengan demikian, objek bea materai adalah dokumen. Dokumen adalah
kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti keadaan atau maksud pihak-pihak yang berkepentingan. Tarif bea materai menurut Undang-Undang BM ditetapkan sebesar 1.000 atau 500 dan dapat berubah sebab dengan peraturan pemerintah besarnya tarif bea materai dapat ditiadakan, diturunkan, bahkan dinaikkan. Yang bukan objek bea materai. Yang pertama adalah surat penyimpanan barang, ijazah, tanda terima gaji, dan lain sebagainya. Terus saat terbitan bea materai ditentukan dalam 1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu disahkan. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak pada saat selesainya dokumen itu dibuat. Nah, yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia. Terus ada saksi denda. Saksi denda dibayar sendiri oleh penerima manfaat dokumen dengan mengisi dan membayar ke kantor pos, bukan dengan cara membeli materai setara dengan denda. Terus ada saksi pidana. Saksi pidana bea materai mengikuti ketentuan dalam KUHP. Yang pertama, barang siapa memalsukan materi, tempel, dan kertas materai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu mensahkan materai. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memaksudkan keluar Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat melawan hak. Yang ketiga, barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan untuk sahnya atau dimasukkan ke negara Indonesia materai, merek, dan tanda tangan telah dihilangkan seolah materai itu belum dipakai. Dan yang terakhir, barang siapa menyimpan bahan atau perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memasukkan benda materai